la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a man la yastati'u an yarfa'a hajatan 'an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. La tarfa'anna, janganlah sekali-kali engkau meminta ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, akan suatu kebutuhan, huwa muriduha 'alaika, di mana Allah muriduha telah mendatangkan hajat itu 'alaika, kepadamu. Jadi kita mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah berisi selain nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita diberikan alarm-alarm, ya, diberikan peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya nikmat, ada kalanya kita diberi alarm-alarm, ya, karena kadang-kadang Allah mengetahui kita sudah keluar dari jalur, sehingga ada beberapa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seorang manusia. Nah, maka kita meyakini bahwasanya segala hal yang menimpa kita di dunia ini semuanya atas izin takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali itu adalah atas izin dan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu yang memberi nikmat adalah Allah, yang memberi alarm kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari, maka solusinya apa? Setiap ada datang problem, datang permasalahan, datang kebutuhan kepada kita, ini datangnya dari siapa? Siapa yang memberikan ini semua kepada kita? Maka dengan mengetahui siapa yang memberikan hal itu kepada kita, kita akan mendapatkan solusinya. Maka setelah kita cari, ternyata semua itu adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah kita juga meminta solusi daripada yang telah menurunkannya. Kalau kita meminta solusi dari manusia, mungkin dalam kehidupan nyata kita sering merasa kecewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita pernah punya hajat, mungkin kita butuh uang, kita rasa teman ini akan bantu nih, kita datang teman kita, ternyata orangnya juga mohon maaf, saya juga lagi kondisi nggak ada keuangan. Akhirnya kecewalah kita, ya pulang. Kita butuh mohon maaf, kita mungkin butuh mau naik jabatan tertentu, ingin posisi tertentu, kita akhirnya mencari rekan atau mencari kenalan yang kita kenal agar membantu kita. Akhirnya kita datang kepada orang ini. Setelah kita sudah melobinya, ya, mohon saya dijaga nih, jangan sampai saya ditendang sama orang lain, tolong saya dikasih posisi ini. Ternyata setelah pengumuman SK mau keluar, ternyata yang ditaruh orang lain. Kecewalah kita. Berurusan dengan manusia ini kadang-kadang nggak semuanya lancar, pasti ada kecewa-kecewanya. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, selagi itu masih manusia, bisa mengecewakan kita. Dan kita juga dikecewakan mungkin dengan orang-orang terdekat kita kecewa. Tapi katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena kita tahu bahwasanya Allah yang sudah mengizinkan hal itu terjadi, mentakdirkan hal itu terjadi, maka solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hajat-hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti yang kita ketahui, doa itu kadang-kadang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka semua doa itu pasti terkabul. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Allah sudah berjanji, orang yang berdoa pasti dikabulkan.
Namun bentuk pengabulan ini berbeda-beda. Yang pertama, ada orang sangat menginginkan misalkan jabatan tertentu, posisi tertentu. Tetapi Allah tahu kalau orang ini, mohon maaf, sampai diberikan jabatan ini nggak akan kuat. Ini nggak akan kuat. Ini yang terjadi apa? Mohon maaf, yang terjadi di Indonesia. Ya mungkin akhirnya ya sedikit-sedikit ngambil uang, korupsi begitu ya. Yang akhirnya apa? Bukan kenikmatan setelah jabatan itu datang, mohon maaf, malah masuk penjara. Banyak itu bukti terjadi di Indonesia yang sekarang lagi rame-rame. Ya kejadian seperti itu. Jadi walaupun diberi jabatan, tapi bukan kenikmatan setelahnya, malah masuk penjara. Paling nggak enak Bu, masuk penjara itu. Saya kira masuk penjara itu seperti apa ya? Wallahu a'lam kalau ada penjara yang khusus ya. Tapi saya dengar kalau penjara yang biasa itu ya berdesak-desakan, tidak layak begitu ya. Tidurnya tidak layak. Tempat kita qadha'il hajah, buang hajat itu juga tidak layak begitu. Semuanya tidak enak begitu. Ini kan sangat-sangat mengganggu gitu. Makanya mungkin doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipalingkan karena memang Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi kita. Yang nomor dua, kadang-kadang Allah memang tidak memberikan ijabah dari doa itu di dunia, tapi diberikan nanti di akhirat. Karena ada malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, si fulan ini berdoa kepadamu ya Allah, tolong kabulkan hajatnya. Apa katanya Allah? Saya suka mendengar rintihan doa dari orang itu. Jadi kadang-kadang kita ini, mohon maaf, kalau lagi senang kadang-kadang lupa sama Allah, kadang-kadang lupa sama Allah. Ya habis gajian ya sudah lupa ya, khusyuknya itu sudah senang ya, akhirnya senang. Ya nggak ada masalah. Cuman ketika sudah ditimpa musibah, wah ini tahajudnya langsung kenceng Pak. Tahajudnya jam 3 sudah bangun tahajud, sudah mohon-mohon rintih-rintih sama. Kadang-kadang manusia seperti itu. Ya, kadang-kadang hal-hal yang enak itu kadang melenakan bagi kita. Idealnya bagaimana? Idealnya dikala senang, dikala susah, kita ingat kepada Allah. Kita mengetahui makom kita. Bagaimana mengetahui makom kita? Kalau senang berarti cara ingat Allahnya apa? Makom kita lagi senang nih, nerima gajian, dapat sertifikasi, apalah gitu ya. Makom senang apa? Makom yang cocok bagi kita adalah bersyukur. Nah, bersyukur, ingat Allah, mengetahui bahwasanya ini semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Akhirnya kita tidak meyakini hal itu murni atas pekerjaan kita sendiri, tapi ada karunia Allah sehingga kita bersyukur kepada Allah. Makanya disebutkan, ingatlah Allah ketika Anda senang, maka Allah akan mengingatmu ketika Anda susah. Saya ulangi lagi, ingatlah Allah ketika Anda merasa senang, merasa lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika Anda dalam keadaan susah. Maka makom kita ketika kita senang, makomnya apa? Harus bersyukur kepada Allah. Maka ketika senang bersyukur. Ketika kita diberi alarm oleh Allah, sedikit ada cobaan, apa makom kita, apa kedudukan kita? Kita sedang bersedih. Maka kalau bersedih, makom kita yang pas apa? Bersabar atas hal yang sudah terjadi kepada Allah. Maka dalam setiap keadaan itu ada adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita luput menunaikan adab-adab ini, hidup lebih sumpek dari yang kita kira. Sumpek. Diberi cobaan, sedihnya luar biasa, lupa sama Allah, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terjadi. Di mana-mana terjadi. Ya, mungkin kalau kita tidak sampai separah di negara-negara barat. Itu negara-negara superpower yang suka ganggu negara lain itu. Kalau kita lihat di video-video yang ditayangkan, itu secara ekonomi mungkin mereka adalah raja, secara persenjataan mereka adalah penguasa. Tapi secara moral apakah sama seperti itu? Ternyata dilihat di subway itu, di terminal-terminal kereta bawah tanah, itu di pojok-pojok itu, ya Allah, ada orang kayak zombie, ada orang kayak mayat hidup, pakai narkoba sampai tidur, nggak jelas. Ada satu kota terkenal menjadi kota yang dipenuhi dengan pemakai
narkoba seperti itu. Jadi semuanya penduduk itu dari wilayah lain berbondong-bondong menuju kota itu karena di sana lebih mudah mendapatkan narkoba yang ingin mereka dapatkan. Sampai seperti itu. Jadi nggak ada yang sempurna. Negara sekuat Amerika katakan di dalamnya sangat rapuh seperti itu. Kaya raya tetapi secara spiritual kosong. Secara spiritual kosong. Bahkan saya mendengar di sana itu kalau ada anak sudah akil balik, sudah waktunya kerja, itu kadang-kadang orang tua bilang begini sama anaknya, "Nak, kamu sekarang sudah besar, sudah bisa cari uang sendiri. Kamu ada dua pilihan. Kamu tetap tinggal di rumah ini tapi bayar uang kos ke ayah, atau kamu keluar cari kos lain." Ini anaknya begitu kan. Memang mereka menganjurkan kemandirian dari kecil. Kalau bayi itu sudah terpisah tidur dengan orang tuanya. Memang begitu. Tapi balasannya karena memang dari kecil mereka terlalu mandiri, ini mohon maaf, ketika sudah sepuh, orang tuanya ya dibalas sama anaknya. Gak ada yang kumpul sama orang tuanya. Akhirnya ditinggal saja. Mohon maaf, kadang-kadang sampai di panti-panti jompo seperti itu. Nah, ini ada dilema seperti ini. Walaupun negaranya kaya raya, menguasai persenjataan, menguasai ekonomi dunia, tapi secara akhlak, secara moral, secara spiritual jatuh sampai sejatuh-jatuhnya seperti ini. Sampai penduduknya jatuh pada narkoba, minuman keras dan lain-lain. Nah, ini adab kepada Allah yang kita pelajari di Islam ini, kita yakini seyakin-yakinnya dengan mengamalkan adab yang kita pelajari dalam ilmu seperti Al-Hikam ini, kita bisa memposisikan diri. Maka orang muslim itu keadaannya sangat aneh katanya baginda Rasulullah. Ajaban li amril mu'min, sungguh aneh keadaannya orang mukmin itu. Idza asabahu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila dia ditimpa kesenangan, ditimpa nikmat, dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Idza asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila tertimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu pun baik bagi dia. Baiknya apa? Itu adalah sumber pahala. Maka makom kita ketika kita menerima nikmat dari Allah, bersyukur, itu mendatangkan pahala. Ketika datang kepada kita cobaan, alarm dari Allah, maka kita bersabar, itu pun sumber pahala. Dan kita tidak di dalam Islam itu kita tidak benar bahwasanya misalkan Islam itu ketika seperti ini mengajarkan kita melepaskan ikhtiar. Misalkan ada dalam istilah Islam itu adalah tawakal. Tawakal itu adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Tapi tawakal ini harus kita pelajari dengan benar. Ada sahabat Rasulullah ini punya unta. Ya Rasulullah, saya biarkan unta ini di sini dalam keadaan terikat, kemudian saya pergi dan saya bertawakal kepada Allah, terserah untanya mau kemana. Atau ya Rasulullah, saya bawa unta ini ke sini, saya tambat talinya, saya ikat, atau saya bertawakal. Apa jawaban Rasulullah? Kamu ikat dulu baru bertawakal. Artinya apa? Tawakal itu adalah adanya di hati kita. Adapun badan kita harus melaksanakan secara ikhtiar. Makanya beda antara tawakal dan tawakul. Tawakul itu kayak males-malesan begitu ya. Disuruh kerja, ya sudah. Kalau memang rezeki saya datang, ya sudah. Pasti datang, ya sudah. Lapar sungguhan itu. Lapar sungguhan. Makanya badan kita harus ikhtiar dengan semaksimal mungkin, hati kita bertawakal kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis baginda Rasulullah bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi, andaikan kamu wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, kamu akan diberikan rizki seperti burung diberi rizki. Bagaimana burung diberi rizki? Pada pagi hari, matahari baru naik itu, dia keluar dari sarangnya, perutnya dalam keadaan kosong. Tapi balik siang hari ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Andaikan kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakalnya, maka akan diberi rizki seperti rizkinya burung. Tapi kita lihat, burung itu
perutnya bisa kenyang, dia diam di sarangnya apa dia keluar? Dia keluar, harus keluar, cari padi, cari apa, baru ketika pulang dia akan kenyang. Nah, itu tawakal yang benar. Makanya Kiai itu bilang sawah yang dipunya oleh Pak Kiai, harta yang dipunya itu dibilang, saya dengar dari guru saya ini, genlang kena tawakal, genlang kena tawakal. Bukan tawakal nggak punya apa-apa, bukan tawakal nggak berusaha apa-apa, harus ada genlang kena, ada tawakal. Itu kerjaannya hati kita yang bertawakal, tapi badan kita ya harus kerja. Itu ajaran Islam. Kalau orang kemudian beralasannya udah, kalau rezeki saya datang pasti datang, tolos, ndak lapar, ndak makan gitu ya. Maka ini ada keseimbangan dalam Islam, bagaimana kita berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Tetapi biasanya sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan hambanya yang sudah benar-benar berusaha dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita seorang ulama besar dunia bernama Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau itu ketika SMA sekolah di sekolah berbasis agama. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin sekolah Madin, tetapi waktu itu belum disetarakan oleh negara. Beliau sehabis lulus dari SMA agama itu yang belum disetarakan ijazahnya, diberi beasiswa oleh Fakultas Syariah di Suriah untuk melanjutkan S3 ke Al-Azhar yang ada di Mesir dengan biaya dari Fakultas Syariah Suriah. Berangkatlah beliau menuntut ilmu di Mesir sampai S3-nya selesai. Sebelum berangkat ke Mesir, beliau menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Selesai S3, pulang ke negeri Suriah karena sudah mendapatkan gelar S3 doktor, akhirnya menjadi asisten dosen di Fakultas Syariah, dan setelah itu tidak lama kemudian menjadi dosen di sana. Setelah menjadi dosen di Fakultas Syariah karena memang diberi beasiswa, beliau tiba-tiba suatu hari mendapatkan kabar bahwasanya gara-gara ijazah SMA beliau yang belum disetarakan itu belum disetarakan, ijazah syariah itu belum disetarakan, akhirnya negara menuntut Syekh Ramadan Al-Buti untuk mengembalikan seluruh biaya kuliah yang beliau terima di Al-Azhar atau di Mesir pada waktu. Disuruh kembalikan. Kenapa? Karena ternyata ijazahnya belum disetarakan. Nah, ini bingung sudah beliau, gimana ini? Seluruh biaya disetarakan, gelar doktoralnya di cancel, dan beliau harus kembali bukan menjadi dosen tetapi menjadi guru lagi. Akhirnya beliau mikir, ya Allah, ini kok bisa seperti ini? Tidak pernah terfikir bahwasanya gara-gara ijazah yang belum disetarakan akhirnya gelar doktoralnya dicabut, kemudian dibatalkan menjadi dosennya. Beliau kemudian berpikir lagi, dulu saya ketika mendapatkan beasiswa ini saya tidak sama sekali sangat berharap mendapatkan beasiswa dan kemudian menjadi dosen. Tetapi yang terjadi adalah pihak fakultas lah yang memilih beliau untuk diberi beasiswa dan diutus ke negara Mesir untuk melanjutkan S3. Dia bilang, ini kalau memang Allah yang sudah menentukan seperti ini, ya udah, saya sudah bertawakal karena semua pintu sudah tertutup. Bayangkan ijazah belum disetarakan. Kalau belum disetarakan maka gelar doktoralnya dicabut, gara-gara memang itu kan ada implikasi ya. Karena S1 dan S2, S3 itu berkesinambungan. Kalau yang ijazah S1-nya mohon maaf misalkan sudah tertolak, maka yang S2 juga S3 akhirnya batal semua begitu. Ya sudah, saya pasrah sama Allah. Tidak begitu lama ada kabar setelah beliau pasrah kepada Allah sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ada kabar ternyata Kementerian Pendidikan di negara Suriah itu tiba-tiba sepanjang sejarah tidak pernah mengadakan itu. Ada pengumuman bahwasanya barang siapa yang mempunyai ijazah SMA yang belum disetarakan, ijazah Madin yang belum disetarakan dengan ijazah umum yang diterima, maka diadakan ujian persamaan. Di hari ini jam segini silahkan mendaftar. Ya udah, beliau ikut mendaftar.
ikut ujian. Setelah mendaftar dan ikut ujian, dilihat sama Syekh Ramadan Al-Buti, yang ikut pendaftaran itu hanya segelintir orang, sedikit saja yang ikut pendaftaran itu. Akhirnya setelah ikut itu, proses itu, ujian, beliau akhirnya ijazah madinnya itu disamakan. Karena kejadian itu akhirnya apa? Ya sudah, tidak jadi yang tadi itu, karena ijazah beliau akhirnya sudah tersamakan. Lihat bagaimana seorang manusia ketika sudah tidak mempunyai jalan, ketika sudah tertutup, kemudian dia pasrah bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah meminta jalan yang terbaik, maka Allah yang kemudian membuka pintu kepada kita. Ini cerita nyata yang diceritakan oleh beliau ketika mensyarah kitab Al-Hikam ini. Maka ini penting ya, penting agar manusia ini hatinya selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan di sini. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makanahu wa lahu wadi'ah. Bagaimana akan mengabulkan atau mengangkat sebuah keinginan makana lahu wadi'ah yang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwasanya segala hal yang terjadi di dunia ini atas izin dan kehendak, qada dan qadar dari Allah, maka hati kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun badan kita dituntut untuk ikhtiar sebagus-bagusnya. Dituntut untuk ikhtiar sebagus-bagusnya. Makanya ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad, sahabat Ansor, "Ya Rasulullah," dia meminta, "berikan saya uang ya Rasulullah." Apa jawaban baginda Nabi? "Di rumahmu ada apa saja? Saya hanya mempunyai 2 ya Rasulullah. Yang pertama alas tempat saya duduk, yang kadang kalau dingin saya jadikan selimut. Yang kedua saya punya bejana atau seperti cangkir kalau di zaman sekarang. Bawa ke sini," katanya Rasulullah. Akhirnya dibawa 2 benda itu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah benda itu dilelang. Akhirnya dilawarkan, siapa yang mau beli benda ini? Ditawarkanlah gelasnya. Siapa yang beli gelas ini? Ada yang menawar, "Saya Rasulullah." "Berapa?" 1 dirham. "Ada yang lebih tinggi enggak?" "Enggak ada." Dijual 1 dirham. "Siapa mau beli alas ini?" Ada yang nawar 1 dirham. "Ada yang lebih tinggi enggak?" "Enggak ada." Dijual. Akhirnya dia dapat 2 dirham. Dari 2 dirham ini diberikan kepada laki-laki itu. 1 dirhamnya kamu belikan makanan. 1 dirhamnya kamu belikan kapak. Kamu pergi ke lembah itu, ranting-ranting, pohon-pohon, jangan kamu tinggalkan semua. Kamu ikat, kamu potong, kamu jual ke pasar. Jangan kembali kepada saya setelah 15 hari. "Baik ya Rasulullah." Dia bawa 2 dirham. Bawa 2 dirham, 1 dirhamnya beli makanan untuk keluarganya, 1 dirhamnya beli kapak, ngumpulkan kayu bakar, dijual ke pasar, begitu. Setelah 15 hari dia melakukan itu, kembali kepada Rasulullah SAW. Berapa uang yang dia bawa? 15 dirham. Senyum-senyum, "Ya Rasulullah, saya sudah kaya Rasulullah. 15 dirham." Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tawakal itu di hati, memintanya kepada Allah, tapi usaha maksimal harus kita kerjakan. Jadi tidak benar kalau kita orang Islam nggak butuh tawakal, nggak butuh duit, enggak. Kita butuh duit kenlang kena tawakal sebagai alas dari tawakal itu. "Man la yastati ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati ay yakuna lahu an ghairihi rafi'a." Man la yastati, barang siapa yang tidak bisa ay yarfa'a hajatan an nafsihi, untuk mengangkat sebuah kebutuhan dari dirinya, fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a, bagaimana dia bisa mengangkat hajat daripada orang lain. Orang yang tidak mampu mengangkat atau menyelesaikan hajatnya sendiri, bagaimana dia bisa menyelesaikan atau memberikan solusi bagi hajat orang lain, bagi keinginan orang lain. Maka ini adalah amaliyah hati kita. Bagaimana hati kita selalu tertambat kepada Allah, meminta kepada Allah, adapun badan kita secara maksimal kita gunakan untuk berikhtiar sebagus besar yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, hal pertama setelah membangun masjid yang beliau lakukan adalah apa? Membuat pasar. Jadi kaum muhajirin yang dari Mekkah itu
itu pergi ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, hartanya ditinggalkan semua. Orang Ansor itu sangat baik kepada orang Muhajirin, penduduk asli Madinah sangat baik kepada penduduk Muhajirin, sampai diberikan uangnya, diberikan rumahnya. Bahkan ada yang menawarkan, kalau kamu mau saya punya 2 istri katanya. Satu istri saya ini mau saya ceraikan, saya kasihkan kamu. Saking baiknya. Tapi orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ini, mereka tahu diri, mereka tahu memposisikan diri. Enggak, saya tidak ingin seperti itu. Tunjukkan saja mana pasar Madinah, mana pasar Madinah. Saya mau bekerja. Makanya sahabat-sahabat Nabi ya kaya-kaya karena memang bekerja. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Sampai sekarang ada hotel yang pemiliknya adalah Utsman bin Affan. Di Madinah atau di Mekah saya lupa. Itu dikelola dari uang beliau, dari sumur, dari kebun-kebun beliau, kemudian dibelikan hotel. Sampai sekarang ada pemiliknya Utsman bin Affan, kaya raya. Jadi Islam itu bekerja begitu. Islam itu bekerja, nggak boleh kita bermalas-malasan. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat begitu. Tapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah ya. Hati kita tetap bertawakal. Setelah segala ikhtiar dilakukan, maka bertawakal kepada Allah ya. Para sahabat seperti itu, mereka bekerja di pasar. Makanya enggak semua sahabat itu alim-alim. Sebagian saja yang alim, yang kemudian dekat dengan Rasulullah. Sebagian sahabat sibuk bekerja di pasar, sebagian juga sibuk bekerja di ladang-ladang ketika di Madinah itu. Nah, inilah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ajaran Islam yang sangat saya kira ini sangat seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, begitu ya, lupa awalnya itu. Wabtaghi fima ataqallah minad daril wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka hendaklah kita mencari ridha Allah dalam akhirat kita, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita ini real sekarang kita hidup di dunia. Persoalan ekonomi ini yang nanti menjadi problem bagi kita. Nanti ketika Imam Mahdi itu datang, saya mendengar yang diperbaiki itu bukan hukum, yang diperbaiki bukan akidah, tapi beliau dalam rangka memperbaiki ekonomi kita. Dan kita sadar sekarang ini ekonomi dunia sedang hanya dikuasai oleh satu negara adidaya besar yang bisa mengatur dengan seenaknya ya. Nah, ini tantangan bagi umat Islam, bagaimana kita memberdayakan ekonomi umat ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari hikmah yang ke-39. Kalau ada yang ditanyakan dari hikmah ini ataupun hal-hal lain, saya berikan kesempatan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.